Oke. Baik, Cak Nun, monggo sekaligus dengan Jenderal Kiflan Zain untuk hadir di atas panggung. Tepuk tangan. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita mendapat tamu istimewa luar biasa tanpa direncanakan, beliau hadir. Ini Jenderal beneran ini. Pak Jenderal Kiflan Zain ini saya baca selalu di medan pertempuran, jadi 20 jabatan yang pernah disalurnya semua di pasukan tempur, dan terakhir sebagai kepala staf Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat. Ya, kalau Anda kan Komando Strategi Nekat. Oke. Maka Cak Nun, kita yakinkan karena banyak sejarah yang harus kita sampaikan kepada jamaah. Cak Nun mungkin bisa mengantarkan sebelum Jenderal, monggo. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara karena tidak mungkin saya memperkenalkan beliau secara detail, yang penting adalah apa yang akan beliau kemukakan kepada Anda. Jadi kita pakai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, undur maqala wala tandur mangkola. Yang penting Anda dengarkan baik-baik. Tapi ini harus didasari dengan persambungan tema yang sudah Anda diskusikan berjam-jam tadi, yaitu mengenai muru'ah. Jadi di antara laki dan wanita, mar'un wa mar'atun, menurut Yai Muzamil alaihissalam itu ada, kok diguyuin, itu ada yang namanya muru'ah, itu terkenalnya di bahasa Indonesia marwah. Jadi gini, saya singkat saja supaya Pak Kiflan juga bisa mendasari ini dengan landasan yang saya barangkali tadi mengatakan, kalau orang tidak mengambil keputusan mengenai martabat atau harga diri yang dia pilih, maka dia menjalankan apa saja, dia tidak akan konsisten dan tidak akan istiqomah. Jadi upamanya, ya saya barang sudah menjelaskan, nggak perlu saya perpanjang lagi. Jadi Anda harus punya keputusan mengenai harga diri itu apa. Pak Muzamil memberi contoh mar'ah wa mar'un tadi. Asal kamu itu manusia benar dan kamu mengambil martabatmu sebagai manusia, maka kamu akan baca ayat apa-apa juga akan kamu terapkan. Punya kebenaran kayak apapun akan tidak mundur sampai kapanpun. Nah sekarang saya mohon teman-teman memperluas ini supaya bisa mendengarkan beliau secara lebih komprehensif. Pertama, jadi tidak hanya harga diri sebagai laki-laki, tidak hanya harga diri sebagai perempuan, ini harus Anda kembangkan. Ada harga diri suami, ada harga diri istri, ada harga diri keluarga, gitu? Yang menimbulkan caruk tadi itu. Meskipun orang Madura kalau sudah agak kiai dan mulai tinggal di luar Madura karena mulai agak modern sedikit, itu sudah tidak setuju sama caruk gitu ya. Tapi jajalan aja, jajalan bojone jawilen titik kira-kira yang metu temen celurite gitu. Oke, harga diri keluarga. Terus nanti akan ada harga diri umat, ada harga diri komunitas, ada harga diri masyarakat, ada harga diri bangsa, dan ada harga diri NKRI. Kalau ada kalimat NKRI harga mati, itu berarti adalah pernyataan martabat, kan begitu. Nah kita ini sudah tidak punya keputusan mengenai harga diri ini. Jangankan sebagai negara, sebagai bangsa Pak Kiflan, kita sudah tidak mengerti. Orang yang punya keputusan mengenai martabat, dia punya regulasi, dia punya pedoman kapan merasa terhina, kapan dia merasa malu, kapan dia merasa tersinggung. Itu dasarnya adalah logika martabat. Orang sekarang sudah tidak mengerti kapan tersinggung, kapan terhina. Orang sekarang seharusnya terhina malah gembira, tidak karu-karuan. Coba ini Anda lihat ilustrasinya sangat banyak. Upamanya gini, hutang itu meningkatkan harga diri apa menurunkan harga diri? Dan kita sebagai negara hutang 400 triliun dengan sangat bangga. Gitu ya, soal ekonomi dok, padahal ini soal
harga diri, soal martabat. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, upamanya kalau Pak Muzamil ngomong mengenai laki-laki dan perempuan, ini nanti ada harga diri bareng, ada martabat bareng, sesama manusia, dia punya martabat yang sama. Jadi nek wong wedok regane martabatnya terletak di kesucian dan keindahannya, betul enggak? Tidak pada kegagahannya. Nek kon wedok gagah nemen gak oleh bojo kon. Wedi kon bojomu oleh lanang. Apa meneng yayat arek-arek Bambang Wetan gak tapek jelas mangane iku. Kan gitu. Laki-laki juga begitu. Jadi mohon Anda pahami. Hancurnya Indonesia bahkan sejak sebelum merdeka, hancurnya bangsa kita itu ketika keputusan kita mengenai kekesatriaan, kesatria itu martabat, itu digerogoti, itu desain besar oleh proses-proses penjajahan, oleh kejadian-kejadian besar di dunia yang kemudian dikuasakan ke seluruh dunia. Yang tadi malam di Padang Bulan kita ngomong mengenai dari peradaban, nanti Sabrang yang bisa menjelaskan. Aduh tak sekolah orang Kanada gak bisa. Ya. Jarene ngono mang ya tak prakekno ngono. Jadi yang berlaku pada kita ini kan peradaban Yunani kuno, Pak. Cara kita ngelihat teater yang baik, puisi yang baik, negara yang baik itu ukurannya bukan ukuran Islam, bukan ukuran Timur, tapi ukuran Yunani kuno, kemudian menjadi sampai ke tingkat Renaissance, Aufklärung, yang disebut masa pencerahan, dan kita semua percaya itu masa pencerahan. Tapi pokoknya cara kita melihat sesuatu itu berdasarkan teori dan landasan yang konsep martabatnya berbeda dengan nenek moyang kita. Nah, bentuk-bentuk penjajahan itu mohon teman-teman UNER terutama dan UNESA atau fakultas teman-teman dari dari fakultas-fakultas yang ilmu sosial, tolong ada yang bikin skripsi meneliti S2, S3, S1 mengenai bentuk-bentuk penjajahan bangsa kepada bangsa atau kekuatan atas kekuatan yang lain. Jadi misalnya gini wes, gampangan ini. Kalau Fir'aun dulu itu membunuh anak laki-laki, ya Pak Muzamil. Fir'aun zaman modern tidak membunuh anak laki-laki, tapi membunuh kejantanannya, betul enggak? Bener kan? Nah, saiki awake dhewe gak duwe kejantanan, begitu kon mlebu TV langsung melambe. Wis ditenono ya, deloken. Arek mlebu TV oleh 2 wulan, 3 wulan mulai ngene dek. Jadi penghancur kejantanan itu adalah televisi nasional. Betul-betul. TV 9 bukan TV nasional tapi TV internasional. Apa? Wong iso didelok ndek ndi-ndi ya, itu nasional. Oke, supaya saya tidak berkepanjangan. Jadi teori-teori seperti ini misalnya gini, Pak. Ini bangsa Indonesia ini bukan hanya dihancurkan kejantanannya, tapi dia sendiri menghancurkan kejantanannya. Nah, beliau seorang militer, seorang terlatih pada tingkat keprajuritan yang sangat tinggi, dan beliau 98 bareng-bareng kita, Pak, mengolah Indonesia, dan kita putus asa dalam tanda petik lah, kok ini kayak gini kan, kok jadinya jadi kayak gini. Jadi kami, Pak Prabowo, beliau, Pak macam-macam lah di seberang sana, ada Pak Edi Haryoto, ada Pak Menhankam kita pada waktu, Pak. Terus pokoknya lah lali lah jenenge dan lain sebagainya. Saya tidak akan ngomong mengenai konstelasi TNI atau ABRI, tidak. Saya akan ngomong mengenai harga diri kebangsaan. Nah, harga diri kebangsaan ini kan tercermin pada undang-undangnya, betul enggak? Tercermin pada policy presidennya, tercermin pada perilaku menterinya, tercermin pada daya juang rakyatnya. Nah, mari kita ukur berdasarkan yang disebut muru'ah, martabat dan harga diri tadi. Dan kita ini kalau pakai bahasa Islam, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tadi malam Jak Fuad ngilingno. Jadi awakmu iku sing bermartabat itu kalau gini apa kalau gini? Nah, kerjaan kita tuh gini apa gini?
Ngene tangan loro pisan, ngene. Arek-arek iku wis. Kok kon nek membanggakan begitu wanita jangan membanggakan itunya, banggakan kepribadianmu yang indah. Ngono rek. Engko nek sing kok banggakan fisikmu meneh-meneh kan iso dicangklong ngono ngene, ceklek-ceklek. Guyu. Raine arek-arek. Sepurane ya rek ya, sepurane iki saling ngladeni gendeng-gendeng iki ya. Oke. Jadi Mas Suko, pokoknya kita ini Anda dengarkan baik-baik. Terserah beliau setengah jam, 1 jam, tapi kita sedang berhadapan dengan keadaan-keadaan yang Anda belum paham, dan bahkan pelaku-pelakunya sendiri tidak paham-paham amat apa yang akan dihadapinya. Nah Pak Kiflan Zain, karena beliau pasukan tempur, dan beliau punya kewaspadaan dan kepekaan yang tidak sama dengan kita mengenai harga diri bangsa dan negara kita, saya persilakan dipandu oleh Mas Suko, direspon oleh Mas Sabrang sama Pak Kiai Muzamil, untuk mengemukakan hal-hal yang bisa sangat krusial di hari-hari depan kita ini. Di luar masalah ekonomi yang akan petang dedet, resesi yang mungkin bisa terjadi 2 bulan lagi lah kira-kira, itu juga ada ternyata ini bukan hanya soal ekonomi, ini ternyata adalah paket dari satu penghancuran harga diri besar-besaran melalui cara berpikir, undang-undang, perpres, sama keputusan-keputusan dari yang punya otoritas. Teman-teman sekalian, Pak Kiflan Zain, saya mohon Anda tepuk tangan semua untuk cinta dan perkenalan kita pada malam hari ini. Pak Jenderal yang hadir ini teman-teman dari berbagai universitas juga, jadi mereka kebanyakan para mahasiswa juga. Ada yang nilainya 2,5, ada juga akibat kerjasama dengan temannya. Tapi yang menarik bahwa saya membaca bagaimana kita dihina dan tertib oleh Provinsi Malaysia, sebuah pesawat helikopter yang datang dan kemudian kita tidak bisa apa-apa. Tentu ada persoalan dan ini contoh sadumuk batuk, sanyari bumi harus kita bela. Jenderal akan cerita apa yang akan terjadi dan saya kira pengetahuan beliau layak kita cermati. Monggo, silakan Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an danallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Saudara-saudaraku, ya alhamdulillah saya merasa bahagia dan merasa sangat, kalau boleh katakan tersanjung lah. Kalau pernah nonton film sinetron Hurem ya. Hurem. Atau sekarang Abad Kejayaan. Kan sering-sering gitu kalau umpamanya raja meminta, yang Raja Sulaiman meminta kepada seorang, saya merasa tersanjung. Oh berarti nggak nonton kalian ya. Yang sekarang sedang ada episode berapa di Antv itu. Ya, saya merasa tersanjung. Jadi alhamdulillah, terima kasih Cak Nun ya. Saya diberikan kesempatan untuk bicara masalah martabat bangsa dan bahaya yang ke depan yang kita hadapin. Kalau Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak kau mencapai satu martabat kemarwah yang baik ya, masyarakat yang baik kecuali kamu bertakwa. Kemudian juga lan tanalul birra ya antuwalu wujuhakum kiblatan masyriq wal maghrib, karena kau tidak akan mencapai satu kebahagiaan kalau kamu hanya memikirkan ini timur ataupun barat ya. Jadi bahwa kita masalah terutamanya kebangkitan kita di timur ya, utamanya kita bagi orang Indonesia ya, karena itu kita timur ini kita adalah kebaikan kita bersama. Jadi saya melihat ini bahwa kita memang kebangkitan timur, tapi ada satu istilah pemilu sekarang, memang orang barat mengatakan semuanya nanti bangkit dari timur. Timur yang mana? Dan kita melihat bahwa kebangkitan ekonomi, kebangkitan politik itu memang sekarang sudah beralih dari barat ke timur.
Nah, timurnya giliran yang mana? Apa giliran Tiongkok, giliran Jepang, giliran Korea, atau Singapura, yang negara ini semua adalah negara-negara maju? Atau sekarang kita merasa inilah giliran Indonesia yang di timur. Kita berharap dari Indonesia yang di timur. Tapi kenyataannya, di antara dua ideologi, di tengah-tengahnya ideologi Pancasila, yang kita sudah sepakat bahwa ideologi Pancasila itu bagi bangsa Indonesia adalah sebuah harga mati. Kalau suatu ideologi pertama yang di dunia barat, ideologi individu melahirkan suatu sistem politik, ya, sistem politik liberalis, tapi ekonominya kapitalis. Dan kemudian sistem sosial adalah keterbukaan, budayanya ya siapa lu siapa gua. Kalau sistem yang ada kemudian sistem ideologi komunis, satu individu, satu komunis, satu kebersamaan. Dan kemudian politik adalah sentralistis. Kemudian ekonomi yang terkendali merupakan ekonomi BUMN, semuanya BUMN dikendalikan oleh BUMN negara. Dan sosialnya adalah sistem sosial yang tertutup. Budayanya sangat mengikat. Inilah dua ideologi yang dimanapun di dunia sekarang, dari dulu sampai sekarang itu ada pertentangan sejak abad ke-17 dan 18. Itu juga mengalir dari ideologi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh dunia barat, sedangkan satu dilakukan oleh dunia timur, yaitu dari Rusia dan Cina. Kalah tahun 84 dari ekonomi liberalis, kemudian individualis mengalahkan komunis tahun 84 ketika Gorbachev menyatakan perestroika, glasnost, keterbukaan dan perestroika. Jadi dalam hal ini negara-negara komunis kalah, tumbang, Soviet menjadi 15 republik, Yugoslavia terakhir pecah menjadi 8 republik. Tapi Cina tetap satu di bawah satu kontrol partai komunis, tetapi ekonominya kapitalis, sentralistis, ekonomi kapitalis, berperan BUMN sebagai sentral kekuatan ekonomi dan merasuk kemana-mana. Sekarang Tiongkok atau Chungkuo, orang Cina, Republik Cina tidak merasa dia negaranya adalah sebagai negara Qin. Qin itu adalah kaisar yang menaklukkan seluruh Cina yang dari Turkistan Barat. Kaisar Qin menaklukkan seluruh Cina di bawah satu kekaisaran. Nah, dari ini mereka tidak mau sebenarnya disebutkan Cina. Mereka ditaklukkan oleh suatu negara kecil yang sekarang di Xinjiang, itu daerah muslim yang sekarang. Itulah yang dulu menaklukkan seluruh Cina, dinasti Qing lah yang menyatukan seluruh Cina. Mereka nggak mau karena ditaklukkan oleh minoritas. Han, suku Han yang terbesar ditaklukkan oleh suku Qin yang ada di Xinjiang sekarang ini. Tapi sekarang menjadi minoritas mereka. Mereka tidak mau disebutkan Cina, tapi Chungkuo. Kalau kita mengatakan Tiongkok, mereka sebenarnya bukan Tiongkok, tapi Chungkuo. Dan tidak mau disebutkan Cina. Di mana kekuatan tahun 84, komunis berkuasa. Ya, komunis berkuasa hancur-hancuran ketika revolusi Bolshevik tahun 1917. Menghadapi liberalis, ya karena penghisapan terhadap para pekerja. Pekerjanya tinggal di ghetto-ghetto, tinggal di daerah-daerah kotor, makan aja susah. Kemudian datang revolusi Rusia, revolusi Bolshevik 1917. Dan tetapi mereka ini saling bertentangan satu sama lain. Mengalirlah ke Indonesia, dibawa di SDP, Indonesia Social Democrat, yang bersatu dengan masuk di dalam Partai Syarikat
Islam Indonesia yang ada pusatnya di Surabaya. Ini daerah perjuangan sebenarnya Surabaya. Dan hari ini Cak Nun, saya melihat para pejuang kita hadir di sini. Ya, semangatnya, semangat dari ya pencerahan dilakukan. Jadi dalam hal ini kita merasa tahun 84 kalah kubu komunisme dan membentuklah sekarang Partai Komunis. Hancur-hancuran berapa puluh juta yang hancur ketika Soviet Republik Bolshevik, berapa puluh juta yang mati di Cina, berapa puluh 2,5 juta yang habis-habisan di Kamboja dan di Vietnam juga sama. Sekarang yang terkuat, yang tetap fanatik adalah yang disebut dengan Korea Utara. Nah, semuanya ini sekarang ini kita merasa bagaimana dua kekuatan ini masuk ke Indonesia. Kita merdeka di bawah Bung Karno, kita merasa merdeka. Kita merasa bangga dengan Bung Karno, bangga dengan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang disegani dunia. Kekuatan nomor 2 terkuat di Asia angkatan bersenjata di Indonesia antara tahun 60 sampai dengan tahun 65. Tapi sekarang coba kita merasa dikuyo-kuyo, tidak satu pun yang menghargai kita. Sipi dan Ligitan habis lepas. Sipadan dan Ligitan lepas. Sekarang Ambalat mereka coba nunukan mereka masuk, helikopternya bisa masuk. Dan kita tidak merasa marah. Dan kemudian pulau-pulau kita sudah banyak yang lepas kepada orang-orang asing karena kita sewakan. Sudah ratusan pulau kita sewakan. Dan kemudian orang rakyat sekitarnya tidak bisa masuk ke dalam daerah pulau-pulau para wisata itu. Padahal dia penduduk asli di situ. Dan dia dipenjarakan oleh orang-orang asing. Sini kita sewakan, udah ratusan pulau kepada orang asing. Dan kawin-mengawin mereka dengan penduduk asli. Dan sekarang kita merasakan juga bagaimana bahayanya negara kita. Dalam situasi sekarang, kita merasakan bahwa Cina atau Chungkuo atau Tiongkok sekarang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia mengalahkan Amerika. Terbesar di dunia mengalahkan Amerika dengan ideologi komunis, tapi memakai ekonomi kapitalis. Merambah ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi kalau kita merasakan sekarang bagaimana kita dalam keadaan hutang seperti Cak Nun bilang sampai 4.000 triliun, benar. Masa Bung Karno tahun 65 kita berutang 2,5 miliar dolar, cuma 2,5 miliar dolar. Itu punya utang adalah utang persenjataan untuk pembebasan Irian Jaya yang sekarang dinamakan Papua. Dalam rangka itulah ketika Bung Karno sudah tidak lagi menjabat 2,5 miliar. Sekarang kalau 4.000 triliun sudah sekitar 350 miliar. Ditambah lagi akan mendapat utang dengan ketawa dan senangnya welcome masuk utang. Utang ke Indonesia 50 miliar dolar disediakan. Tapi dengan syarat membangun infrastruktur jalan raya, jalan tol, pelabuhan udara, rel kereta api, segala macam infrastruktur termasuk listrik, bendungan diserahkan dengan 50 miliar dolar dengan syarat. Satu, modal dari Chungkuo, perencanaan dari Chungkuo, peralatan dari Chungkuo, bahan-bahan dari Chungkuo, teknisi dari Chungkuo, termasuk pekerja-pekerja dari Chungkuo. Terus kita dapatnya apa? Dapatnya apa? Ya tinggal utang aja. Utang saja kita dapat. Dan kemudian kita membayar lagi utang itu. Untuk membayar jalan tol, membayar pelabuhan udara, membayar segala macam. Dan akan didatangkan pekerja 10 juta. Pekerja 10 juta. Ini sudah diumumkan Wakil Perdana Menteri Chungkuo datang ke UI.
merupakan tenaga kerja dan termasuk para wisata yang akan datang kemari. Semuanya, mulai dari modal, perencanaan, kemudian SDM, peralatan, bahan, dan mereka sendiri mengerjakan, tidak boleh kita masuk di dalamnya. Terus bagaimana republikmu jadikan apa? Nah, di samping itu, ideologinya yang sangat akan masuk kembali kemari. Kalau ideologi individualis dengan kapitalis, ekonomi kapitalis sudah masa lalu. Masa senjaya itu dari barat, sekarang datang dari timur. Tapi timurnya sekarang ke Cungku. Mudah-mudahan timurnya ini ke Indonesia. Kita berharap karena kita sumber daya kita besar. Tapi kita melepaskan kita punya cita-cita dan hak kita yang sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Karena kita terlampau banyak utang. Sumber daya kita apa saja kita minta di sini, ada minyak, ada nikel, ada besi, ada batu bara segala macam. Tinggal lagi masuk dan mengalir. Terbesar itu diserap oleh Cungku. Diserap batu bara, besi, minyak, seluruh dunia mengalir ke sana. Karena memang sedang pertumbuhan. Tapi sekarang pertumbuhan mereka sudah melambat. Dari 20% pertama kali ketika membangun 1975 Deng Xiaoping, sampai dengan sekarang menurun pertumbuhan, melambat. Sampai menjadi sekarang tinggal sekitar 6-7%. Melambatnya pertumbuhan Cina, apa sebab? Ada yang harus kita pikirkan bahwa dulu masa barat juga sudah turun, ke timur hanya 30 tahun mereka membangun sejak tahun 75, sekarang melambat. Bisa dibayangkan para pekerja mereka datang kemari, semua dana datang kemari, cadangan sudah 4.000 triliun dolar. Cina punya cadangan. Sekarang mau diapakan? Sekarang sudah kesusahan, maka dikirimlah semua modal, tenaga kerja ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Nah, bisa dibayangkan nanti kalau sudah datang, sekarang sudah datang, sudah masuk rel kereta api sepanjang Pulau Jawa yang dibangun 2 trek sudah mereka ngerjakan. Nanti kereta cepat mereka ngerjakan, pelabuhan mereka ngerjakan. Kalau kita di sini adalah menerima modal, skillnya bagi-bagi, masih dapat tenaga kerja kita. Masih bagus. Tapi kalau semuanya diborong, bayangkan sama dengan masa tanam paksa. Ingat dulu, tanam paksa antara 1870 sampai dengan 1920. Jadi kita hanya terima pekerja saja sebagai pekerja kasar. Itu masih beruntung pekerja kasar. Kalau sekarang semua modal, tenaga kerja, perencanaan, bahan, semua mengerjakan. Terus kita di mana mau dapat bagian untuk kehidupan? Itu kita bayangkan. Dan ini dengan ketawa, dengan bangga dan senang hati. Kalau umpamanya kita sama-sama modal, perencanaan, bolehlah. Teknisi, kita belajar. Kalau negara-negara Eropa kita masih diberikan kesempatan. Kalau Jepang masih diberikan sedikit saja orang Jepang. Lambat sampai 30 tahun semua sekarang mobil Jepang. Setelah 50 tahun semua mobil Jepang. Kita hanya tukang jahit saja. Nah, kita bayangkan. Itu kalau negara lain ideologi yang masuk sama. Kalau barat ideologi yang masuk individualis. Nah, kalau Cina yang masuk nanti, Cungko yang masuk komunis. Sifatnya apa? Sentralistis. Udah jelas sentralistis, tidak ada demokrasi. Apa demokrasi ada di Cina? Walaupun ada dewan rakyatnya, assembly, people assembly, hanya perwakilan-perwakilan daerah yang hadir dan kemudian perwakilan militer. Tidak ada partai-partai. Apa mungkin ideologi komunis akan memberikan kesempatan untuk partai tumbuh? Tidak ada. Di Korea Utara hanya satu partai, tidak ada pemilihan, pengangkatan. Yang diangkat itulah yang dipilih. Bisa dibayangkan kalau nanti, kalau ekonomi sudah masuk dari negara komunis, kira-kira ideologi masuk enggak? No pendapat saudara-saudara sekalian? Masuk. Masuk. Enggak ada demokrasi. Pasti sudah enggak ada demokrasi. Sudah contohnya kita lihat kok.
Kalaupun ada nanti partai boleh ribut, ya kayak tahun 65, kayak tahun 64, monopoli partai. Yang muncul adalah partai merah saja, terutama Partai Komunis Indonesia. Monopoli, kemudian agitasi dan propaganda, sabotase, teror mental terhadap partai lain. Kita ngalami antara tahun 60 sampai 65. Kebetulan saya juga pas ngalami, Syekh Nun juga sempat ngalamin. Mungkin saudara-saudaraku yang lain, saat dulurku, mungkin nggak merasakan, mungkin nggak ya. Merasakan nggak situasi tahun 65? Belum, yang baru lahir ya, ataupun masih sedang di surga ya. Nah, di surga ilahi. Kita merasakan bagaimana susahnya di bawah satu pengendalian partai. Padahal situ ada 10 partai masanya Bung Karno. Tapi monopoli dalam kehidupan, pertama monopoli terhadap kehidupan partai sehari-hari di masyarakat, teror, kemudian agitasi, propaganda, menyalahkan, fitnah, itu terjadi. Kita mengalami ketakutan, di mana-mana ketakutan. Waktu itu kerjasamanya, dulu tahun 48 ketika ini terjadi pemberontakan di Madiun, yang memberikan satu akses kehidupan untuk menghadapi keadaan bahaya imperialisme adalah Uni Soviet. Makanya dibuatlah Republik Soviet Indonesia oleh Musso tahun 48. Nah, kemudian berapa yang terbunuh kita? Para kiai. Berapa yang terbunuh kita? Para pimpinan partai lain. 65 sama situasinya kita hadapin. Nah, untuk itu para saudara-saudara sekalian, ini mungkin satu bayangan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang dari timur mestinya Indonesia bangkit, terus kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan. Karena kita belum selesai masalah ini antara para kekuatan-kekuatan yang akan bangkit, terutama dari pondok-pondok pesantren, bagaimana mengalami dulu di Banyuwangi, bagaimana dulu mengalami di Blitar, bagaimana mengalami dulu di Kediri, tahun 65. Dan dalam hal ini saya bukan menyampaikan hal yang menakutkan. Akibat masuknya ekonomi dari Cina, sekarang ini sudah bangkit lagi. Dulu tahun 48 Republik Soviet Indonesia, tahun 65 pengaruh, yaitu pengaruh antara poros Jakarta, Pyongyang, Beijing. Semua itu menghadapi imperialis, menghadapi Amerika, menghadapi Inggris pada masa Bung Karno. Ketika kita menghadapi liberalis, kita menghadapi imperialis, masuklah ini kekuatan komunis yang dominasi dalam kehidupan politik. Ini fakta untuk ketahui sejarah. Mari kita baca sejarah. Mari kita baca sejarah kembali. Untuk para adik-adikku, ya kalau pantaran anakku atau pantaran saudaraku, inilah yang kita hadapi pada masa lalu. Kita tidak bisa tegak kepala kita. Pada masa lalu nggak bisa tegak. Bangsa ini ketika masa Bung Karno, kita bisa tegak. Mana dadamu, kata Bung Karno, ini dadaku menghadapi imperialis Amerika, Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu Bung Karno berani beliau mengatakan, karena punya kekuatan kebanggaan sebagai bangsa. Pada masa Pak Harto, tidak ada satu orang pun di negeri yang lain berani kepada Indonesia. Negara tetangga Malaysia pikir 2 kali. Singapura apalagi. Pada masa Pak Harto, pada masa Bung Karno, Amerika takut, Inggris juga takut. Tapi sekarang Malaysia masuk helikopternya, Pulau Sipadan Ligitan habis, kita diam saja, nggak bisa apa-apa. Apalagi sekarang Australia coba-coba. Kemudian apalagi yang kita hadapi sekarang? Singapura, apalagi coba-coba di Singapura.
Tidak berani kita menghadapi ini dan tidak berani menentang protes. Baru-baru ini baru surat protes diberikan terlambat. Tidak ada statement dari Menteri Luar Negeri. Tidak ada statement dari Jokowi. Bahwa kerahkan langsung pasukan di sana. Ambalat, masuk angkatan udara yang melewati di Ambalat. Tidak diprotes dan tidak marah. Di mana harga diri bangsa ini? Mungkin karena Presiden sedang belusuan, jadi tidak sempat. Oh iya mungkin. Nggak sempat, benar itu, nggak sempat lihat ya, masuk pasar ya, masuk hutan, belum pernah masuk hutan ya, ya jadi nggak ada sama sekali ya, kita nggak punya harga diri, masa Bung Karno punya harga diri, masa Pak Harto kita punya harga diri, masa presiden selanjutnya kita melempem. Harga diri itu harga mati. Maksudnya tidak akan berubah, kita punya harga diri. Walaupun kita tidak makan, tapi kita punya harga diri. Nah sekarang, kita menghadapi kekuatan ekonomi. Negara komunis, ekonomi kapitalis. Uang banyak. Tenaga kerja banyak yang nggak kerja sekarang. Banyak yang nganggur di Cina. Akibat turunnya pertumbuhan ekonomi Cina sekarang. Stagnan di seluruh dunia. Sekarang motornya adalah Cina. Dulu motornya Amerika. Sekarang motornya udah batuk-batuk. Cina udah batuk-batuk sekarang. Tapi uangnya banyak. Cadangan uangnya banyak. Mau diapakan ini? Sekarang di Ethiopia membangun kincir angin untuk pembangkit listrik. Di Angola membangun tambang, membangun infrastruktur. Itu mana-mana seluruh dunia. Karena uang banyak. Jenderal, kalau boleh saya mewakili teman-teman yang masa depannya tidak jelas ini, kira-kira nanti mereka takut malah bunuh diri. Tapi kira-kira saya senang sekali, risikonya apa berkaitan dengan ideologi komunis itu terhadap bangsa ini. Karena udah jelas kita tadi kan semua pulau sudah diambil kecuali Pulau Wonokromo. Seperti itu. Kita tidak bisa. Kira-kira berkaitan apakah komunis masih bisa akan berkembang dengan kondisi seperti ini? Nah, pertanyaan yang dari apa? Saya Pak Sukowi saya lengkap. Sukowi apa? Cak Sukowi. Cak Sukowi. Kira-kira kita akan ke bagian apa dengan keadaan yang kita ini dengan ideologinya kalau masuk kemari? Kalau ideologi individualis kan terbuka, budayanya terbuka. Secara sosiologis kita siapa lu siapa gua, you mau apa, you mau telanjang di depan umum ya seperti pakai pakaian bikini di pantai-pantai kan nggak dilarang. Ya toh, di Bali, di mana di pantai tempat mereka daerah wisata kalau mereka telanjang kan nggak ada masalah. Kaum nudut ya, kaum yang tidak berpakaian itu nggak ada masalah. Kemudian kita mau siapa mau cium di tengah jalan, dulu pernah nggak anak muda ciuman di tengah jalan? Enggak ya, sekarang banyak ya. Ya sudah terbuka, karena ekonominya ekonomi terbuka, ideologi terbuka. Tapi kalau ideologi komunis, ya tadi ideologi individualis, karena ideologi komunis, komuni. Sekarang sosialnya gimana? Yang tadinya kita terbuka, yang boleh sekarang ya boleh pacaran lah ya toh, atau boleh ya ciuman di tengah jalan. Ini banyak sekarang di mall-mall itu udah biasa anak muda nyudut ya toh di mall. Kadang-kadang mereka di kuburan di belakang masjid juga anak-anak. Oh iya, tidur di belakang masjid ya. Tapi ya, mungkin zikir ya. Mungkin zikir. Jadi bisa bayangkan ideologi individualis, ekonomi kapitalis. Kemudian politik itu politik liberalis, ya politik liberalis menjadi akibat ekonomi main uang semuanya. Kalau nggak ada modal nggak bisa kerja. Nah kira-kira kita sekarang kondisinya sudah kita memang ekonomi sedang turun bangkrut ya 4%, 4,2%, yang tadinya 7%, 6%, sekarang 4,2, 4,8%. Ekspor kurang, impor kurang banyak. Rupiah jatuh. Jadi semuanya kita serba turun, lapangan udah mulai banyak pabrik yang tutup dan lari, modal keluar. Nah sekarang masuk modal.
Ya dengan bangga diterima, welcome. Masuk monopoli mulai dari Sabang yang mau orang mereka terima sampai Papua. Bisa dibayangkan apalagi nanti masuk di Pulau Jawa yang dulu masa PP 10 masalahnya Bung Karno kan nggak boleh sampai ke desa ya, nggak boleh punya tanah, nggak boleh. Tapi sekarang wah udah bukan main, semua sampai gunung. Saya melihat tuh model-model sampai tanah di Jakarta, daerah Sentul itu semua udah gunung dikuasai sudah kaum kapitalis yang punya modal. Nah kira-kira kalau datang lagi dari luar modal, tenaga kerja mereka semua itu kemana mau kita nanti? Dan kemudian budayanya sentralistis tertutup. Boleh nggak lagi kita nih seperti ini? Kalau di Cina itu budaya kapitalis dan mulai banyak tadinya pakainya pakaian hitam semua, sekarang udah modern, sudah modern tapi tetap sentralistis, tidak bebas, tidak boleh punya partai lain. Nah sekarang kita menghadapi kira-kira masa depan. Mungkinkah kembali bangkit komunisme di Indonesia? Kata mereka, nggak mungkin dong, Rusia saja hancur, Kuba sudah takluk sama Amerika. Kemudian seluruh Eropa udah hancur, Eropa Timur, Yugoslavia hancur. Apa kita mau hancur kayak Rusia? Apa kita mau hancur kayak Yugoslavia? Negara Kesatuan Republik Indonesia apa masih ada? Itu masalahnya. Kalau nanti komunisme ideologi itu lagi akan masuk di Indonesia. Kalah tahun 48, kalah tahun 65. Bangkit lagi karena Cina sudah berjaya, katanya komunis saja bisa hebat kalau dia terbuka ekonominya. Kalau dia sentralistis, kehidupan kan nggak mungkin bisa kehidupan yang sifatnya terbuka, pasti kayak Cina tertutup, nggak ada lagi bisa demo-demo dilindas dengan tank. Peristiwa Tiananmen tahun 79, lindas saya, tembak saja. Nggak peduli kalau ada di Hong Kong habis yang katanya negara daerah otonomi yang terbuka ekonominya, nggak boleh berbicara atas nama individu. Nah sekarang kita melihat 65 kita arah kiblat kita ke Cina, 48 kiblat ke Rusia, 65 kiblat ke Cina, hancur karena Cinanya komunis ortodoks, sekarang komunis modern. KGB komunis gaya baru, tapi tetap juga sentralistis, agitasi, propaganda, termasuk sabotase. Nah sekarang sudah bangkit lagi PKI gaya baru, komunis gaya baru. Ini bukan nakut-nakutin. Jenderal kok nakut-nakuti, Pak Kiflan kok nakut-nakuti, bohong katanya. Boleh kita lihat. Agustus 2010 Kongres PKI Gaya Baru di Gerabak, bukunya sudah kita terima, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerjanya sama dengan pidatonya DNID tahun 52, Jalan Rakyat. Pokoknya semua tuan tanah yang punya tanah luas, ambil tanahnya, dikontrol oleh negara, kemudian dirampas, dibagi-bagikan. Pondok-pondok pesantren luas tanahnya. Kenapa? Untuk kasih makan para santrinya, berasnya. Makanya terjadilah tahun 48 pondok dihabisin, 65 pondok juga yang diserang. Kejadian ini, maka terjadilah pembantaian besar-besaran kata mereka. Ketika pertama di Banyuwangi tahun 60, di Banyuwangi tahun 65, pemuda Ansor 60 orang dibantai tanggal 1 Oktober 65. Kemudian di Blitar, di Kediri sama pondok juga diserang, banyak yang dibunuh. Kejadian 65 ketika terjadi yang namanya GT Pulos PKI. Kemudian membalaslah pemuda Ansor, membalaslah NU, membalaslah Muhammadiyah akibat euforia massa. Akibat kejadian agitasi propaganda, orang takut semuanya. Saya merasakan pokok culik
congkel mata. Ini benar terjadi. Siapkan lubang-lubang dalam rangka perang menghadapi Malaysia, lubang-lubang disiapkan. Kalau ada serangan pesawat terbang, buat lubang-lubang untuk kita. Ini yang kejadian di Blitar sama di Kediri tahun 65. Dan kejadian di Banyuwangi, pemuda Ansor. Itulah terjadi euforia massa. Bukan karena apa-apa. Nah, kalau ini modal datang, tenaga kerja datang, semua datang 10 juta, kira-kira situasi 65 mungkin muncul lagi enggak ini kira-kiranya? Kira-kira mungkin muncul. Ini baru perkiraan akibat datangnya modal dan kekuatan. Nah, kemudian kira-kira kalau ini terjadi akibat yang Kongres digerabak, bukunya sudah saya baca, buku Aidit saya baca, buku yang baru, pimpinan Partai Komunis Gaya Baru Setiaji, itu anaknya Nyoto, sekjennya anaknya Aidit. Saya di TV One bulan Januari 2013 debat dengan anaknya Aidit, Ilham Aidit, tentang masalah PKI. Debat bersama Sekjen NU saya. Sekarang siapa namanya? Pak siapa Sekjen NU? Bukan, Sekjen NU yang sekarang. Sekjen bukan apa? Mak Marsudi. Sama saya berdua pasangan dengan Pak Marsudi. Di situ Ilham Aidit sama satu dari Komnas HAM. Dan kemudian yang audien Bejo Untung. Debat keras saya. Karena saya ngalamin ketika kejadian itu saya ada di Jakarta. Ketika Dewan Revolusi menangkap para jenderal, 6 jenderal, 1 pertama, 2 Kolonel Sugiono dan Letkol Katarso sudah di Jogja yang dibunuh. Saya berada di Jakarta melihat sendiri dan mendengar suara Untung jam 9 tanggal 1 Oktober bahwa Dewan Revolusi ini adalah gerakan G30 September masalah internal Angkatan Darat, tetapi dibantu angkatan lain. Dan susunan Dewan Revolusi ada 4 angkatan ditambah orang-orang sipil partai komunis dan pendukungnya. Katanya internal Angkatan Darat, tapi didukung. Masa internal Angkatan Darat kok didukung? Berarti ini bukan internal Angkatan Darat. Untung itu adalah Komandan Cakrabirawa, pengawal presiden, komandan batalion. Berarti bukan internal Angkatan Darat, ada dari satuan lain. Nah, dia katakan internal Angkatan Darat, tapi ikut angkatan lain. Dari mana logikanya ini internal Angkatan Darat dan tidak terlibat PKI katanya. Dan kemudian bagaimana surat tanggal 10 November surat dari DNID kepada Bung Karno November 1965 yang mengatakan ini internal Angkatan Darat, dan kemudian saya mendatangi rapat untuk G30 sekali gerakan tanggal 30. Tanggal 1 saya mendapat laporan di G30 setelah dilaksanakan. Bagaimana dikatakan tidak terlibat pimpinan PKI? Kemudian Sugandi, Kolonel Sugandi, ajudan presiden, dipanggil ketemu sama DNID, sudah ikut saya, akan ada gerakan nanti pada 30 September, ikut saya, ikut PKI. Nggak mau, Kolonel Sugandi yang sekarang pendiri dari MKGN. Nggak mau dia, ini mau kudeta. Nah jelas ini semua terlibat, dikatakan urusan Angkatan Darat, tapi kok ketua PKI ngomong, surat pada Bung Karno, bicara sama Sugandi. Kenapa bisa urusan Angkatan Darat, kok PKI ikut pimpinan, kok ada PKI ikut terlibat. Jadi mau dikatakan ini urusan Angkatan Darat dan tidak terlibat PKI. Bukan kemudian kritik otokritik dari Suparjo menyatakan PKI itu salah sini. Bagaimana tidak terlibat? Mereka kata Angkatan Darat. Inilah masalahnya. Jadi ini kemudian didengung kita akan rekonsiliasi nasional. Jokowi akan pidato tanggal 15 Agustus di depan DPR untuk
meminta maaf kepada PKI dan keluarganya atas korban. Nah, kalau orang minta maaf berarti salah. Berarti pemerintah salah, berarti Angkatan Darat salah, berarti NU salah, berarti Muhammadiyah salah, berarti Kesatuan Aksi Mahasiswa yang mengganyang PKI salah. Nah, kemudian kira-kira apa akan terjadi? Apa yang terjadi? Kalau mereka merasa benar, minta maaf negara, minta rehabilitasi dan kompensasi masing-masing dapat 2,4 miliar. Piro nek dikali ke 1 juta keluargane enak tenan. Nah, mungkin dari uang dari Cina itu yang dikasihkan. Mungkin. Nah, jadi kalau ini kan masih teori kemungkinan, teori kira-kira. Nah, kalau sudah nyatakan mereka tidak bersalah, TAP MPR nomor 25 6 melarang Partai Komunis akibat terlibat, dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 pelarangan pengajaran pelajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, Maoisme kecuali di perguruan tinggi untuk bahan pelajaran. Kira-kira mereka akan bangkit. Hasil gerabak CCPKI mulai tingkat pusat sampai desa, struktur dan personel sudah siap. Ketika minta maaf, oh, lo niki boten salah, saya ini nggak salah, PKI bangkit lagi. Kira-kira terjadi tarung, kira-kira tarung kembali. Karena mereka mengatakan di dalam buku program kerjanya, perintah Aidit ketika dia akan tertembak, semua menyelamatkan diri, simpan senjata. Ini simpan senjata itu instruksinya. Kemudian apabila kita sudah bangkit lagi, lakukan sabotase, lakukan agitasi, propaganda. Sabotase, coba kereta api, banyak yang tabrakan, banyak yang jatuh, banyak yang terguling. Itu tahun 64-65 kejadian sama. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau gitu bisa terjadi, kita berharap moga-moga ini tidak terjadi balas dendam. Mereka mengatakan pokoknya balas dendam. Kira-kira pondok pesantren khawatir nggak? Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ketika Jokowi tanggal 15 Agustus akan pidato. Saya baca di Kompas, akan dibentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional yang sudah dibatalkan 2006, dibuat lagi Perpres dan Kepres. Anggota-anggotanya sudah ditunjuk dan saya sudah bicara dengan konseptornya, memang benar, tapi yang dibayar cuma 80 orang. Oh, bagaimana bisa 80 orang yang korban gitu banyak? Lalu terus bagaimana korban dari NU, Ansor, korban dari pondok pesantren yang akibat kejadian itu tahun 65? Nah, kira-kira akan kejadian ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana masuk modal, masuk ini, kejadian ini. Kira-kira akan terjadi, ya mudah-mudahan walau-walau bisawab lah, janganlah terjadi. Kita tidak harapkan nanti tarung lagi tahun 65 antara pondok-pondok dengan gerakan yang sudah mereka siapkan, yang sudah bangkit sekarang ini. Nah, disinilah ketika itu masuklah Komnas HAM, masuklah human right. Kejadian seperti di mana? Yugoslavia masuk PBB, masuk human right. Udah pecah belah. Indonesia kira-kira kalau terjadi tarung kita, Papua siap melepaskan diri karena itu janji referendum oleh Jokowi, ya. Nanti akan terjadi referendum kayak Dili kan referendum lepas, Aceh siap lepas, Kalimantan Timur siap lepas, Riau siap lepas, Madura siap merdeka katanya. Jangan kita mengatakan pulau kecil kok bisa merdeka. Dili saja Timur itu seluas Madura,
persis seluas Madura. Saya sudah jalan dari timur ke barat di waktu operasi. Persis luasnya kayak Pulau Madura. Bisa hidup toh? Madura akeh gas. Ya, Bupati Bangkalan akeh entuk ya. Mantan bupati mantan ketua DPR berapa ya? Minyak Madura tuh banyak. Kalah Jawa Timur nih ya. Oh jangan dikira bisa Madura bisa lepas. Kira-kira Pulau Jawa nanti saya datang kemari ke Surabaya pakai paspor ya. Republik Aceh datang ke Republik Jawa. Ke Republik Madura. Atau Republik Jawa Timur. Jadi masuk ini dari Jawa Barat ada paspor, Jawa Tengah ada paspor, Jawa Timur paspor, ke Sulawesi paspor. Kira-kira ada 55 republik perkiraan saya. Kalau ini terjadi, kalau menanam buah kalau di tanah kalau, hasilnya kalau. Mudah-mudahan nggak terjadi kalaunya. Nah, inilah harga diri kita untuk menghadapi ini nanti gimana? Apakah kita akan bertahan dengan republik? Istriku ini saking Jawi, istriku saking Jawi, Magelang. Nek Republik Jawa Tengah, Republik Jawa Timur, nanti saya bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, kemana lari ini ya, kira-kira ya. Oke Mas ya. Nah inilah kira-kiranya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mari kita berdoa, janganlah nanti modal asing masuk, kemudian ini bangkit lagi terjadi, dan kita waspada jangan terjadi, kita berdoa. Ya inilah harapan kita, inilah gambaran terjadi di dunia, inilah gambaran terjadi di Indonesia. Nah untuk itu sebenarnya kita punya kekuatan. Modal tuh ada di Indonesia. Semua tambang, tinggal lagi pengendalian dari para pimpinan. Jangan lagi ribut dengan uang apresiasi anggota DPR, uang ini uang itu dibancakin oleh para pimpinan negara. Nah inilah kita berharap supaya kita sadar bangsa kita ini, terutama komunitas Bang Wetan. Bang itu artinya Fajar dari timur. Bang itu yang merah-merah yang keluar waktu sebelum matahari terbit kan ada keluar. Bang. Ya mudah-mudahan datangnya kebangkitan timur itu dari Jawa Timur. Demikian aja untuk kita sebagai tambahan dari saya, moga-moga ini ya kita mewaspadai. Terima kasih pada Cak Nun yang telah menyampaikan kesempatan kepada saya dan kehormatan kepada saya. Saya merasa tersanjung untuk bisa bicara sini karena saya ya dulunya memang mantan kepala staf Kostrad, wakilnya Prabowo. Nah, tapi sekarang sudah menjadi rakyat biasa, ya saya seperti inilah apa adanya. Mudah-mudahan ini dapat merupakan pencerahan bagi kita ya untuk bang-bang di timur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal, beruntung kita malam ini mendapat pengarahan yang luar biasa. Letnan aja belum pernah mendapat pengarahan seperti ini. Awakmu peltu nempel metu langsung dapat. Tapi Rek, serius ini perkara besar karena biasanya kalau menurut Samuel Huntington itu Indonesia ada itu masih untung. Karena seperti yang diperkirakan Jenderal tadi, kita bisa jadi 55 negara. Karena negara bangsa itu sebetulnya entitas wilayah dengan karakter yang sama. Tapi kita hebat Indonesia, sejumlah bangsa-bangsa kemudian menyatakan pada 17 Agustus dengan keinginan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Itu janji luhurnya, tapi prakteknya masih jelek ketek. Nah kalau sudah jelek ketek begini dengan yang diceritakan Jenderal tadi, maka masa depan kita bagaimana tergantung dari keyakinan kita. Monggo Cak Nun, ini agak berat ini karena teman-teman mungkin perkara komunis, mungkin orang tuanya atau neneknya atau kakeknya mungkin yang lebih paham, dan teman-teman ini kan sudah pada aliran sing rada hedon-hedon sithik, itu kan harus diluruskan kira-kira. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiflan dan tepuk tangan untuk beliau. Oke.
Saya mohon diperkenalkan bertanya kepada beliau. Ini masih, kalau teman-teman ini, anak-anak panjenengan ini mau tanya, sampean masih punya waktu untuk menjawab ya? Alhamdulillah. Oke. Karena puasa, kita tidak mungkin bisa melewati jam 3 ya. Mungkin setengah 3. Oh, tambah subuh hari. Mungkin setengah ya. Mungkin setengah 3 kita harus akhiri karena harus ada toleransi untuk mencari sahur. Masih gak poso. Oke, sebelum kita buka, sebelum dibuka, saya mohon juga nanti Cak Suko tetap akan memoderatori. Sabrang sama Pak Muzamil juga mungkin ada respon-respon, tapi saya ingin menekankan 2 hal. Yang pertama, ini nanti Pak akan ditayangkan oleh ini teman-teman dari TV 9 ya, terus TV internasional ya, bahkan akan masuk YouTube langsung dan akan dibaca secara kosmologis dan mondial. Artinya makhluk-makhluk di Jupiter, di Neptunus semua insya Allah akan membaca, karena ini adalah problem alam semesta. Kalau sampai terjadi, ini problem besar-besaran, tidak hanya di bumi. Nah, makanya supaya Anda bisa merasakan betapa dalamnya sebenarnya, beliau tidak bisa menceritakan hatinya yang dalam ya, hanya bisa menceritakan data-data dan probabilitas atau perkiraan dan kemungkinan. Mulanya saya tugasnya sederhana, nek cek duwe bapak, duwe mbah, utawa tangga sing wis tuwek, jajal takonono PKI ku biyen ya apa sih Pak? Wis iku sih. Kabeh ya nek iso meneh takon lah. PKI karena Anda sudah tidak bisa merasakan. Kon wis gak iso ngrasakno. Alhamdulillah aku jek ngrasakno. Saya sudah cukup dewasa ketika itu terjadi. Ini saya cangkeme. Jadi saya Pak Kiflan, saya orang Jawa Timur dan sebenarnya pusat pertarungannya itu Jakarta dan Jawa Timur kan begitu. Jadi peristiwa pertama itu yang namanya lubang buaya. Jadi 6 jenderal dan Pak Pierre Tendian itu dimasukkan ke satu sumur, dan itu yang buat kemarahan semua orang NU, Muhammadiyah, umat Islam, TNI dan semuanya. Kemudian angkatan ini terbagi, ada yang membela PKI, ada yang melawan PKI, dan kemarahan itu kemudian menimbulkan reaksi yang spontan dari seluruh rakyat, dan sebenarnya sudah cukup banyak kiai-kiai yang juga didaftar untuk dibunuh dan sudah dibunuh, dan ada yang belum, termasuk ayah saya, kakek saya, semua adalah daftar bunuh. Sehingga saya ikut terlibat untuk mengantisipasi itu, dan saya setiap hari setiap pagi saya ba'da subuh saya selalu menghitung jumlah korban. Jadi ndek kono dikubur setengah meter ditutupi ngono tok. Dan di sungai itu, di Brantas itu beratus-ratus mayat tiap hari. Jadi ini 65 itu beneran Mas. Tapi yang jenenge arek Jawa Timur ya kurang ajar. Jadi ono mayat sakono kae iku digawe totoan. Jadi titis-titisan bandem. Nek iso kuk ngono kan, potong gede ngene kok, ndek kentir ndek kali beratus, nek iso kuk, nek unine paling banter oleh hadiah. Jadi kita itu tiap hari anak kecil bergaul dengan mayat-mayat beratus-ratus. Terus sing mateni Algojo iki ya iseng. Ono karung kumpul. Wah, apa iki? Apa jenenge dicodek, diusahakan arek apa sampe begitu dibuka isine gendalo tok tak mrene. Ro gendalo kan. Dekmu iki lho. Ono lho. Mari mateni iku disiris sret lebono bagus, sret bagus ngono arek-arek. Jawa Timur itu jadi ojo ngejak perang wong Jawa Timur. Seneng atine arek-arek. Jadi sesungguhnya Pak Kiflan ini berita gembira untuk mereka.
Lumayan iki nek musuhnya jelas wis kari tandang iki ngono. Sebab selama ini mereka mau ngamuk nggak jelas musuhnya, Pak. Kan gitu. Iko sawangannya apik tapi ya musuh, iko sawangannya elek tapi ya konco, gak jelas saiki iki. Nah iki nek ana kejelasan rada lumayan iki. Pandhawa musuh Kurawa jelas iki. Sararek kari tandang wis ngono kira-kira ya. Aku gak perlu berfatwa wis ro dhewe ngono iku wis kari kok sikat lah. Tapi saya ngomong strategis, apa yang dikemukakan Pak Kiflan itu sebenarnya satu diplomasi untuk memberi warning ke atas, untuk mengatakan kepada beliau-beliau, awas, jangan sampai kamu lakukan ini. Jangan sampai ada permintaan maaf kepada PKI. Jangan sampai ada pemelorotan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu trauma yang luar biasa pada 1948 dan 1965 ya Pak Kiflan. Kalau ini akan diulang lagi, saya kira tingkat pemuaian tawurnya, kisruhnya itu bisa 3 kali lipat ya Pak Kiflan ya. Kalau ini dibiarkan. Jadi biarkan Pak Kiflan mengemukakan itu semua untuk supaya kita antisipasi dan waspada. Mudah-mudahan dengan dikemukakan malah nanti tidak terjadi karena mereka juga ngitung-ngitung ojo wani-wani karo arek. Wong arek iki mari di PHK malah ana wong nyambut gawe luar negeri. Kono kene sing utang, kono sing nyambut gawe, kono sing oleh duwe, oleh apartemen, wis akeh apartemen saiki. Ya apa arek kate kira-kira? Ya apa? Iki kira-kira cak iki paling arek takon cak iki halal ta wajib, Cak? Paling ngono arek. Wong mari ngelamar gak diterima karo calon mertua tane ditawani gelut ayo wis ngono. Nah kita doakan Pak Kiflan panjang umur. Beliau sekarang 79 ya Pak Kiflan ya. 79 dan kalau 69. Jadi Pak nanti kalau anak-anak butuh latihan militer siap ya Pak ya? Ndelosor tete ya apa nih? Loh iya, dulu zaman 65 kita latihan militer Pak, semua rakyat latihan militer, antisipasi 65 itu. Ya apa carane kon dari ngadeg nibo sret ngene iki, tapi gak ada ditekuk dengkule, dadi bek, tapi gak ono oleh suarane nyet ngono tok. Kon lak gak lah, kon lak ngene kon, ngene. Lah ngono kon, gak oleh iku. Dapure generasi muda saiki iki. Dikongkon mengkur pada alon-alon. Arek-arek mulane iku pertimbangane Bu Risma nutup doli kuwi. Timbangane arek-arek oleh tiarap iku alon-alon, cek latihan militer temenan. Ngono lho ya, itu pertimbangannya Bu Risma kira-kira. Alon-alon gak oleh copot tentara kok dicopot sik kait mengkurep. Wah. Arek-arek wis. Oke. Jadi Pak Kiflan ini mengemukakan kewaspadaan dan itu bukan karena perasaan, bukan karena kecurigaan, tapi karena data-data, fakta-fakta dan logika prosesnya. Jadi secara akademis itu bisa dianalisis bahwa memang faktor-faktornya sudah mencukupi untuk mungkin terjadi kan gitu Pak Kiflan ya. Sudah sangat mencukupi satu. Jadi pertama takon-takono Bapak, Ibu, Mbah, tonggo-tonggo. Supaya Anda ikut merasakan. Terus nomor 2, tolong ada yang spesialis terutama teman-teman mahasiswa yang semester piro sing biasa sing gak lulus-lulus itu semester piro? 16. Ya ini ada alasan, ada fokus tema yang sangat bagus ya untuk Anda teliti supaya Anda bisa bikin skripsi yang lebih memadai. Nah, ada narasumber mengenai 65, mengenai tahap-tahap politik dan kisruhnya kita karena sudah pasti tadi sudah diomongkan beliau mengenai kekhawatiran akan menjadi Balkan kedua.
Anda tahu Yaman diserbu oleh Arab Saudi, salah satu pertimbangannya adalah karena proyek Cina, sebagaimana yang dimasukkan di Indonesia, itu sudah merajalela di Yaman. Tentu saja yang merekayasa penyerbuan itu adalah Amerika karena merasa tersaing oleh, apa tadi Pak namanya Pak? Chungho. Nah, jadi teman sekalian, ini tidak apa-apa, ini bukan fitnah, ini bukan apa namanya, bukan tuduhan, ini semua adalah kewaspadaan. Anda harus mulai belajar. Loh, itu ono anak Chungho situ. Gak. Gusti Allah langsung loh ngekei loh. Langsung loh. Ya delekno arek sing rodok sipit. Digawe gundul, bathuke ombo, ya telah to. Dongakno iki menjadi pejuang bangsa, ya. Kira ya. Oke. Jadi ini bisa untuk kepentingan akademis supaya generasi muda sekarang yang sudah dihapus pengetahuannya tentang sejarah itu mulai bangkit lagi lah. Nah, dan Anda jangan khawatir, Anda sudah kumpul kayak gini terus menerus selama 9 tahun bergiliran, tapi Anda sudah mendapatkan keputusan untuk menjaga, untuk mengerti martabatmu sebagai manusia, martabat keluargamu, umatmu, bangsamu, dan negaramu. Dengan begitu engkau akan semakin fokus untuk menentukan medan perangmu masing-masing. Syukur gak ono medan perang ini di juru kamar toh. Nah, itu yang ideal itu. Yes. Langsung oleh anak kembar rolas. Ngelundasmu kan ya. Oke, Pak Suko, sekarang kita bisa bertanya jawab. Alhamdulillah Pak Kiflan masih menyediakan waktunya. Terima kasih Cak Don. Jadi kewaspadaan Pak Kiflan secara akademis saya bisa pahami bahwa pertumbuhan komunis itu prasyaratnya sudah sangat masuk akal. Hutang, mungkin Pak Kiai Muzamil bisa menjelaskan kemiskinan kan dekat dengan kekufuran katanya kira gitu. Monggo Pak Yai. Ini perkara kemungkinan gerakan komunis itu dalam perspektif Kiai dari Madura. Baik, terima kasih gitu ya. Jadi dari perspektif apa ya, Islam gitu ya, atau perspektif saya lah. Nanti kalau Islam saya di Islam yang lain gitu ya. Nah ya perspektif saya. Jadi memang sangat mungkin gitu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal itu ya, karena apa ya, dalam literatur yang ada dalam kitab kuning juga gitu ya, orang ada beberapa pemikiran yang dapat justifikasi bahwa komunis itu lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan kapitalis gitu ya. Dan termasuk tulisan tokoh Ikhwan Mesir, Al-Ikhwanul Muslimun Mesir, Sayyid Qutb, dia punya tulisan Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam gitu ya. Itu pernah dengar itu ya? Ya ada kitab tulisannya Sayyid Qutb. Pak Zamil, ya. Kok enggak usah menyakiti mereka. Pernah dengar ya mesti gurung arek-arek. Oh gitu ya. Dapurane. Oh arek-arek. Ditakoni kitab Mesir ya mesti gurung lah sampean. Nah ya. Aja nglarakno atine arek goblok-goblok lah. Oke. Nah ya. Itu ada tulisan ya, Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam. Dan itu adalah beberapa pendapat yang ada pintu yang dianggap lebih dekat kepada Islam komunis daripada kapitalis itu. Gitu Pak Suko. Jadi sangat mungkin itu ya. Sangat mungkin. Oke, ya. sekarang kita minta kemungkinan dari teman-teman pikiran-pikiran mumpung ada Pak Jenderal dan siap, monggo kita ambil satu ya. Mas Langsung Amin. maju ke sini Mas. Maju Langsung Mas. maju ke panggung. Kumpul ke samping kiri panggung. Iya. Ya. Oke, langsung maju Mas.
Wajahnya kita gerakan-gerakan anti rakyat Oke, modelnya. langsung maju, langsung maju. Sekutu perang ya wajahnya. Cek.